Terima kasih masih bersama YPB Movie. Karena Dragon Ball Kakumei sudah rilis, jadi kita bakal lanjutin lagi manga yang super seru ini. Untuk sampul manganya sendiri menunjukkan Vegeta dan juga Amaron yang masih terlibat pertarungan super sengit. Meski telah kehilangan bentuk Ultra Instingnya, Vegeta terus berusaha keras untuk membalaskan kematian teman-temannya. Di awal cerita, setelah Amaron menghabisi Cabba dengan sangat brutal, dia sekarang bahkan mencabut jantung Cabba dengan begitu keji. Setelah itu, Amaron menghancurkan jantung Cabba seperti sebuah balon yang nampak Cabba sudah nggak bergerak lagi. Dia dipastikan tewas setelah nggak memiliki jantung lagi. Melihat Cabba tewas di hadapannya, Caulifla nggak bisa menahan gejolak amarah dan segera meledakkan kekuatannya. Merasakan ada aura ki besar meningkat, Amaron segera menoleh pada Caulifla yang mengamuk. Nampak Caulifla segera menyerang ke arah Amaron dengan tatapan ingin balas dendam. Dia nggak bakal biarkan Amaron hidup setelah apa yang Amaron lakukan pada Cabba. Tiba-tiba Amaron menembakkan sebuah laser pada Caulifla sambil masih memegang jantung Cabba yang sudah dia hancurkan. Melihat itu, Caulifla menanyakan untuk apa Amaron mengalihkan perhatian padanya. Padahal, dia nggak mungkin mengancam Amaron dengan kekuatannya sekarang. Laser yang tadi Amaron tembakan kini mengarah cepat pada Caulifla. Melihat itu, Caulifla sontak terkejut dan gak bisa melakukan apapun untuk melarikan diri. Gak cuma itu, berbeda dengan laser biasanya, Caulifla sadar ada laser kedua yang tersembunyi di dalam laser pertama. Dan pada akhirnya, Caulifla terhantam serangan laser itu hingga memberikan luka yang parah. Menerima serangan itu di bagian tubuhnya sontak membuat Caulifla nggak bisa bergerak. Dia hanya memandangi tubuhnya yang terluka. Sementara laser satunya lagi menghantam para Saiyan di belakang Caulifla hingga memusnahkan mereka semua dengan ledakan besar. Panel sendiri sungguh nggak menyangka makin banyak Saiyan yang terbunuh. Dan dia putus asa semuanya kini sudah berakhir. Caulifla yang balik ke bentuk biasa nampak kesal dengan semua perlakuan Amaron yang membunuh para Saiyan tanpa perasaan. Melihat banyak keputusasaan di mata mereka, Amaron segera menciptakan sebuah bola energi. Amaron menyadari nggak ada semangat juang yang tersisa dalam mata Caulifla dan semua Saiyan. Baginya, ini sangat mengecewakan dan juga menyedihkan. Jadi, Amaron akan segera memusnahkan semuanya menggunakan serangan ini. Namun tiba-tiba, Amaron sontak dibuat kaget melihat seseorang. Ternyata, Vegeta saat ini sedang disembuhkan oleh Raja Sadala. Raja Sadala mengharapkan semuanya pada Vegeta untuk memenangkan pertarungan terakhir ini melawan Amaron. Di situ, Vegeta sampai meneteskan air mata kesedihan mengingat Cabba yang sudah terbunuh di hadapannya. Dia berjanji akan membalaskan semuanya serta menyelamatkan para Saiyan. Sedangkan Amaron nggak jadi menggunakan bola energinya. Dia malah membentangkan kedua tangannya untuk mengajak Vegeta bertarung kembali. Setelah mengembalikan kekuatan Vegeta, Raja Sadala langsung terjatuh nggak berdaya. Entah dia hanya pingsan atau tewas, semuanya akan terjawab nanti ya. Tapi yang jelas, Vegeta segera berjalan pergi ke hadapan Amaron dan gak akan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Raja Sadala berikan kepadanya. Vegeta berdiri tegak di hadapan Amaron lalu memejamkan kedua matanya. Setelah itu, Vegeta ngeden super keras mengeluarkan semua kekuatan yang tersisa selama ini. Meski tidak menggunakan Ultra Instinct lagi, tapi Vegeta dapat berubah ke dalam bentuk Super Saiyan Blue Evolution. Vegeta meledakkan aura ki-nya sangat besar dengan tekad yang sudah sangat bulat untuk mengalahkan Amaron sekarang. Tiba-tiba, bayangan Goku muncul menepuk pundak Vegeta. Goku memberi semangat pada Vegeta untuk memenangkan pertarungan melawan Dewa Kehancuran Semesta ke-14 ini. Wow, admin sampai merinding melihat bagian ini ya. Kemudian, Vegeta kembali meneteskan air mata karena mengingat Cabba dan semua Saiyan yang sudah tewas. Vegeta minta maaf karena nggak bisa melindungi mereka semua. Dia merasa seperti nggak berguna sebagai seorang Saiyan. Vegeta menegaskan dia sudah pernah melalui neraka sepanjang hidupnya, tapi Amaron belum. Jadi, Vegeta bertekad akan menunjukkan yang nyata pada Amaron dan mengirimnya ke neraka. Vegeta dan Amaron nampak telah bersiap untuk melakukan pertarungan ronde terakhir. Mereka akan melihat siapa yang lebih kuat dengan masing-masing hanya memiliki kekuatan yang tersisa.
Panel mengakui mental Vegeta sangatlah kuat yang gak kenal menyerah dan terus berusaha sampai tetes darah penghabisan. Caulifla juga setuju dengan itu. Dia melihat Vegeta memiliki ambisi yang sangat kuat, bukan hanya sekedar menyelamatkan Goku yang saat ini masih terkurung. Kemudian, Vegeta dan Amaron segera gas menyerang bersamaan menggunakan kecepatan tinggi. Di situ, Amaron nampak masih unggul dengan menghajar perut Vegeta sampai dia memuntahkan banyak darah. Namun ternyata, Vegeta juga berhasil balik menghajar Amaron sangat keras menggunakan tendangan madun. Caulifla mengetahui semua usaha dan tekad keras yang Vegeta lakukan adalah untuk menghormati takdir yang sudah diberikan kepadanya. Saat ini, Vegeta nampak membentangkan kedua tangannya dan bersiap akan melakukan serangan lagi. Panel penasaran siapa sebenarnya Goku. Kenapa Vegeta selalu membicarakan tentangnya? Kemudian, Broly yang telah sadar datang ke tempat mereka sambil menggendong Kel yang masih pingsan. Broly menjelaskan, Vegeta biasanya memang selalu bersikap dingin. Tapi, dia tahu satu-satunya keinginan Vegeta sekarang adalah menyelamatkan nyawa Goku. Sementara, Kel yang terbangun mendengarkan kalau Cabba telah tewas. Dia langsung meneteskan air mata dan merasa sedih telah melewatkan semua hal ini. Sedangkan Broly menambahkan, dari apa yang dia lihat, Vegeta telah terobsesi berat pada Goku selama bertahun-tahun. Meskipun secara jelasnya Broly nggak tahu tentang persahabatan mereka berdua. Dan bagaimanapun juga, Broly mengakui kalau Goku sendiri sudah banyak membantunya setelah pertemuan terakhir mereka. Di pertarungan sendiri, Vegeta sedang menciptakan sebuah bola energi di tangannya dan bersiap akan melakukan serangannya. Tanpa ragu, Vegeta segera menembakkan super serangan laser itu dengan semua kekuatan yang dia miliki. Alhasil, Amaron terkena ledakan serangan itu hingga nggak bisa melakukan apapun untuk menghindar. Dampaknya sampai menciptakan lubang yang besar dengan asap yang sangat tebal di tempat itu. Amaron yang masih hidup nampak kesal pada Vegeta telah membuatnya sampai seperti ini. Kemudian dengan tubuh dan perban yang sudah gosong, Amaron berjalan kembali ke hadapan Vegeta. Amaron sangat penasaran padahal dia tahu Vegeta telah tertusuk sebelumnya, banyak patah tulang dan aura ki-nya hampir habis. Tapi kenapa Vegeta masih bisa berdiri, bahkan memberikan serangan yang cukup fatal kepadanya? Vegeta yang saat ini sudah kehabisan tenaga dan kekuatan, nampaknya sudah nggak bisa melakukan apapun untuk bertarung lagi. Sebelum itu, Vegeta ingin bertanya sesuatu pada Amaron, dan kini Amaron juga nampak telah kehabisan semua kekuatannya. Dia berjalan sambil tertatih-tatih. Tapi, karena sudah nggak kuat lagi, akhirnya Amaron terjatuh nggak berdaya. Dia terbaring dengan luka yang parah akibat serangan Vegeta yang mematikan. Tidak seperti sebelumnya, Amaron yang sekarang nampak telah mencapai akhir, meski dia awalnya sombong bisa mengalahkan mereka semua. Melihat itu, Vegeta sontak meremehkan Amaron yang kini sudah mencapai batas kekuatannya. Vegeta akui Amaron sudah berusaha sangat keras, tapi hasil akhirnya tetap sama. Mereka berdua kini berada di titik yang sama dengan keduanya yang kehabisan tenaga. Vegeta ingatkan, menggunakan teknik destruksif yang dia gunakan dengan skala besar tentu membutuhkan energi yang besar juga. Jadi, baginya nggak ada teknik yang sempurna. Mendengar itu semakin membuat Amaron penasaran. Dia tahu nggak ada yang pernah sampai membuatnya sekarat seperti ini, kecuali Dewa Kehancuran Semesta ke-14 sebelumnya yang bernama Dromel. Tapi, kekuatan yang Vegeta gunakan tadi sangat merusak pada tubuhnya. Meski demikian, Amaron masih percaya diri kalau dia akan terus hidup sampai kapanpun. Dia katakan semua semesta telah mendekati kiamat dan dia akan mengingat planet ini serta para Saiyan. Terutama, Amaron akan selalu mengingat Vegeta yang sudah membuatnya sampai seperti ini. Dia menunjuk Vegeta dengan rasa yang sangat kesal. Namun, Vegeta menunjukkan senyuman pasta gigi. Dia minta Amaron untuk nggak menyia-nyiakan kekuatan terakhirnya hanya untuk melawannya. Vegeta meremehkan kalau dua anak buah Amaron saat ini pasti sangat merindukan Amaron di alam baka. Mendengar itu, sontak semakin membuat Amaron naik darah. Dia nggak bisa menerima diremehkan terus seperti ini. Jadi, Amaron segera menembakkan sebuah laser dan berharap bisa membunuh Vegeta. Tapi ternyata dengan mudah Vegeta hindari, bahkan Vegeta gak menunjukkan ekspresi apapun. Tiba-tiba
Vegeta balik menyerang Amaron menggunakan serangan dengkul yang telah dia lapisi dengan energi listrik. Amaron yang gak bisa menghindar sontak terkena serangan dengkul itu yang tepat mengenai perutnya, hingga membuatnya sontak menjerit kesakitan. Bahkan saking kencangnya serangan itu membuat Amaron mundur beberapa meter dan berakhir kembali tepar dengan rasa yang gak berdaya. Kali ini Amaron benar-benar sudah gak bisa melakukan apapun lagi. Kemudian Vegeta berjalan mendekati Amaron dengan tatapan yang sangat serius. Amaron nampak panik dia akan segera dibunuh. Vegeta mengatakan sejak kedatangan Amaron ke planet ini, tidak ada yang mengakui Amaron sebagai dewa kehancuran semesta ke-14. Vegeta malah meremehkan Amaron yang gak lebih hanya sebuah roda cadangan untuk para dewa jahat. Dan juga Amaron bukanlah seorang makhluk yang abadi. Di situ Amaron nampak kesal dan mengingat kembali kalau Dewa Dromel telah memberikan perhatian penuh kepadanya. Dia mengaku sebelumnya hanyalah makhluk tersesat yang sekarang berhubungan dengan berbagai dewa. Amaron katakan dia telah dipilih oleh otoritas tertinggi dan dia menerima berkah dari para dewa jahat. Jadi merasa para dewa jahat masih bersamanya, Amaron kembali meledakkan kekuatannya sangat besar yang meluas di tempat itu. Vegeta sontak menjadi panik bagaimana Amaron masih memiliki kekuatan sebesar ini. Padahal dia tahu energi Amaron sudah habis dan gak mungkin bisa pulih secepat ini. Nampak Amaron kembali menunjukkan senyuman pasta gigi. Dia menegaskan telah menolak kalah dari dirinya yang dulu. Vegeta terpaksa meningkatkan kembali aura Ki-nya serta mempertanyakan perkataan Amaron yang gak mau kalah dari dirinya yang dulu. Vegeta sontak berteriak dan meremehkan tekad Amaron itu. Dia tegaskan para dewa yang berada di atas segalanya gak tahu apa yang mendorong mereka manusia untuk bertarung hari ini. Jadi dia katakan para manusia bukanlah seseorang yang lemah. Selain itu, Vegeta gak mau namanya terus disebut Amaron dan melarangnya mengucapkan lagi. Sedangkan Amaron, dia nampak akan melakukan sesuatu dan bersiap melakukan ancang-ancang. Rupanya Amaron kabur ke langit dan gak jadi membalaskan kekalahannya pada Vegeta. Di situ, Vegeta hanya bisa melihatnya dengan penuh penasaran. Dan ternyata Amaron gak benar-benar kabur. Dia malah berniat untuk menghancurkan planet Saiyan menggunakan kekuatan energi kehancuran dewa. Wah, apakah planet Sadala akan berakhir hancur seperti di alam semesta ke-7? Namun, Vegeta yang gak akan membiarkan itu kembali menggunakan sisa kekuatannya. Dia berdiri tegak memandangi Amaron dengan penuh rasa yang sangat kesal. Amaron menegaskan setelah dia selesai dengan Vegeta, dia akan membebaskan semua dewa jahat yang disegel. Dan pada akhirnya, Amaron akan menghabisi semuanya. Baginya, itu hanya masalah waktu. Vegeta nampak enggak mengatakan sepatah kata apapun, dia cuma melihat Amaron dengan keseriusannya. Namun tiba-tiba, Vegeta sudah muncul di samping Amaron tanpa makhluk itu menyadarinya. Vegeta menegaskan dia nggak akan membiarkan Amaron melakukan apapun yang Amaron inginkan. Kemudian, Vegeta segera melancarkan pukulan nuklir yang kembali tepat mengenai perut Amaron hingga Amaron mau mencret di dalam celana. Bahkan, saking dahsyatnya pukulan Vegeta membuat tubuh Amaron sampai terpental ke planet lain. Planet itu bahkan sampai retak, yang di situ Amaron nampak terbaring lagi seperti sebelumnya. Amaron sungguh merasa nggak menyangka bagaimana mungkin Vegeta bisa melakukan hal gila seperti ini kepadanya. Namun di situ Vegeta nggak berniat membunuh Amaron dan malah menyuruhnya untuk segera pergi. Hal ini sontak membuat Amaron kaget serta penonton YPB juga pasti kaget kan? Wah, Vegeta gimana sih? Teman-temannya sudah dibantai malah musuh dibiarin pergi. Dengan teriakannya, Vegeta minta Amaron untuk segera membebaskan para dewa jahat dan menyampaikan tantangannya sebagai penduduk alam semesta ke-7. Mendengar itu, Amaron tambah menjadi kesal. Dia malah dikasihani seperti ini. Kemudian, Vegeta katakan lagi, baik hari ini maupun hari lain, Vegeta dan para Saiyan akan menunggu penyerangan Amaron dan para dewa jahat. Vegeta tahu Amaron sudah mendeklarasikan perang kepada mereka dan Vegeta ingatkan kalau Amaron akan mereka kalahkan. Dengan selesainya pertarungan mereka, Vegeta nggak akan lupa apa yang Amaron lakukan pada penduduk Sadala serta atas apa yang Amaron perbuat pada Cabba. Vegeta akan biarkan Amaron berlatih sebanyak yang dia suka dan penghinaan ini akan terus menghantui Amaron selama sisa hidupnya. Dan Vegeta menyuruh Amaron untuk berdoa
supaya nggak pernah melewati jalannya lagi. Jika tidak, maka Vegeta akan pastikan Amaron berakhir di situ. Vegeta menyadari Amaron hanya melebih-lebihkan soal kekuatannya, tapi pada dasarnya baginya Amaron hanyalah makhluk biasa yang penuh dengan kelemahan. Di situ Amaron telah mencapai batas tubuhnya hingga dia memuntahkan banyak darah. Amaron mengakui tubuhnya sudah nggak bisa bangun lagi dan dia harus mengakui kekalahannya. Dia nggak punya pilihan lain selain pergi. Tapi sebelum Amaron meninggalkan planet ini, Amaron memberitahu bahwa para Saiyan akan lenyap dalam waktu dekat ini. Jadi, dia minta Vegeta untuk menikmati hari-hari terakhir kedamaian sebelum dimusnahkan dari alam semesta. Entah apa yang Amaron maksud, tapi sepertinya akan ada penyerangan dari seseorang lagi. Vegeta yang gak peduli dengan itu segera menyuruh Amaron pergi, atau dia akan memusnahkan Amaron sekarang menggunakan kekuatannya. Amaron sadar kekuatan Vegeta sekarang pun telah habis. Jadi, bila Vegeta menggunakan kekuatan terakhirnya, maka tubuhnya akan hancur. Vegeta yang nampak nggak peduli dengan apapun, bersiap akan menggunakan teknik andalan keduanya, yaitu Big Bang. Melihat Vegeta nggak bercanda, Amaron nampak ketakutan dengan itu. Akhirnya, Amaron menggunakan tongkat Angel untuk memanggil kubus angkasa, yaitu kendaraannya untuk membawa pergi. Amaron segera bergegas masuk ke dalam kubus dengan Pangeran Congak yang masih mengarahkan tangannya. Setelah itu, kubus itu pergi terbang meninggalkan planetnya. Pangeran Congak hanya melihatnya, yang kemudian dia merasa sangat menyesal telah membiarkan Amaron kabur begitu saja. Tapi bagaimanapun, dia juga sudah kehabisan semua kekuatannya. Bertarung malah hanya akan membuat keduanya tewas bersamaan. Pangeran Congak menatap pada planet Sadala dengan rasa tenang, telah berhasil mengalahkan musuh terkuat yang pernah dia lawan selama ini. Meski demikian, dia masih merasakan perasaan yang gak enak yang bercampur aduk dalam hatinya. Dia sangat kesal kenapa perasaan terkutuk ini masih ada. Sepertinya, Pangeran Congak masih belum terima dengan kematian para teman-temannya yang dibantai dengan sangat keji. Kemudian kita ditunjukkan para dewa jahat yang saat ini masih terkurung di semesta kosong. Pangeran Congak merasakan keadaan 12 semesta sekarang bahkan lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya. Dan akhirnya kita ditunjukkan dengan istri Daishinkan yang merupakan pemimpin dari para dewa jahat. Segel yang mengurungnya nampak mulai melemah hingga kemudian dia mulai bernapas kembali. Wah, sepertinya para dewa jahat akan segera terbebas dan peperangan melawan mereka akan segera terjadi. Yang pastinya, kalau soal Dragon Ball Kakumei bakal selalu seru untuk dinantikan, bukan? Tapi karena manganya baru sampai sini, kita akan lanjut di bulan depan ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.